yaitu Ustaz, bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya musibah yang menimpa kita ini atau ujian yang menimpa kita ini adalah sebagai penggugur dosa atau sebagai pengangkat derajat. Ya, apakah sebagai penggugur dosa atau apakah sebagai pengangkat derajat? Para ulama telah menjelaskan sebagaimana ditunjukkan oleh dalil-dalil bahwasanya jika musibah menimpa seseorang memang ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah menggugurkan dosa-dosa, kemungkinan kedua adalah untuk mengangkat derajat. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan kemungkinan pertama bahwasanya musibah jika menimpa seseorang adalah untuk mengurangi dosa-dosanya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Apa saja yang menimpamu dari keburukan, maka itu dari dirimu sendiri. Dan ini lafalnya umum. Wa ma asabaka min sayyi'atin, ya di situ ma al-mausulah, kemudian disebutkan dengan penegasan min sayyi'atin, apa saja yang menimpamu dari segala keburukan, famin nafsik, maka itu dari dirimu. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidaklah kalian ditimpa dengan musibah kecuali akibat ulah tangan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak kesalahan kalian. Kalau seandainya Allah setiap kita bermaksiat Allah kasih musibah, maka kita tidak ada yang selamat. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Kalau seandainya Allah memberi hukuman setiap kezaliman dilakukan oleh manusia, maka tidak ada yang tersisa di atas muka bumi ini. Bahkan hewan-hewan pun akan terkena dampak dari itu semua. Jadi dalil-dalil menunjukkan bahwasanya musibah yang menimpa seseorang karena dosa yang dia lakukan. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah perbuatan manusia, agar Allah membuat mereka merasakan sebagian ulah perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, semoga mereka kembali. Jadi Allah menciptakan kerusakan di daratan, di lautan, ya, kerusakan akibat perbuatan mereka, ya. Dan Allah tidak membalas seluruh kesalahan mereka. Allah mengatakan liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Seandainya setiap seluruhnya dibalas oleh Allah, ya, maka akan binasa, ya, akan terjadi kerusakan yang sangat luar biasa. Kemudian hadis-hadis juga menunjukkan hal yang sama. Contoh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu al-uqubata fid dunya." Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah segerakan hukumannya di dunia. Artinya menghapuskan dosa-dosanya. Wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka anhu hatta yuwaffiya bihi yaumal qiyamah. Jika Allah menghendaki keburukan pada seorang hamba, Allah tidak kasih dia musibah. Allah tidak kasih dia hukuman. Allah tahan sampai nanti Allah balas pada hari kiamat kelak, waliyadzubillah. Demikian juga Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, la tasubbil humma, janganlah engkau mencela demam. Jangan engkau mencela demam. Kenapa? Karena demam itu tudhibul khotoya kama yudhibul kir khabathal hadid. Karena demam itu bisa menggugurkan dosa-dosa sebagaimana alat pandai besi bisa menghilangkan karat besi. Ya, jadi apa yang menimpa seorang muslim, ya, sampai demam yang dia rasakan juga menggugurkan dosa-dosanya. Makanya kalau kita menyungguh orang sakit, kita bilang apa? Tahur insyaallah. Apa maksudnya itu? Semoga dosa-dosamu digugurkan dengan penyakitmu. Dalam hadis juga Nabi SAW bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta syaukati syakuha illa kaffarallahu biha min khotayahu." Kata Nabi SAW, tidak ada suatu pun yang menimpa seorang muslim min nasabin, dia letih, lelah, itu juga menggugurkan dosa-dosa. Yang penting dia sabar menghadapinya. Wala wasabin, atau dia sakit, itu juga menggugurkan dosa-dosanya. Wala hazanin, kesedihan tentang masa lalu yang buat dia ingat-ingat terus sehingga dia pun sedih, ya. Kemudian wala hammin, ya, perkara yang dia khawatirkan di depan. Dia sedih memikirkan masa lalu, dia khawatirkan tentang masa depannya, ya. Wala ghammin, dan juga kegelisahan yang dia rasakan. Wala adzan, gangguan apapun,
Hatta syaukah yushakuha, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menjadikan itu semua sebagai penggugur dosa-dosanya. Jadi apa saja yang dialami oleh seorang muslim dari hal yang tidak menyenangkan dirinya, kalau dia hadapi dengan kebaikan, maka semua itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Ini semua dalil ya bahwasanya musibah itu menggugurkan dosa-dosa. Bahwasanya Allah menimpakan musibah pada seorang gara-gara dosa-dosa yang dia lakukan. Taib. Ada juga dalil-dalil yang menunjukkan Allah memberikan musibah kepada seseorang atau sekelompok orang untuk mengangkat derajatnya. Untuk mengangkat derajatnya. Oleh karenanya para anbiya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih banyak musibah. Waktu Nabi pernah ditanya, "Man asyadun nasi bala'an ya Rasulullah?" Siapa orang yang paling banyak bencana yang dialaminya ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan anbiya. Yang paling banyak musibah adalah para nabi. Yang paling banyak diuji, dikasih musibah adalah para nabi. Tsumma salihun, kemudian orang-orang soleh. Tsummal amsal fal amsal, kemudian yang selanjutnya dan selanjutnya. Yubtala rajulu ala qadri imanihi. Seorang diuji, diberi musibah berdasarkan keimanannya. Fa in kana fi imanihi salabatun zida fi balaihi. Kalau ternyata imannya kuat, kokoh, Allah tambah ujiannya, tambah musibahnya. Wa in kana fi imanihi riqatun khufifa anhu. Kalau ternyata imannya lemah, Allah kurangi ujiannya. Dalam hadis, innallaha idza ibtala qauman innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah mencintai suatu kaum, Allah akan uji mereka. Allah akan menguji mereka. Dalam hadis juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna idzamal jaza ma'idzamal bala, ma'idhamil bala. Sungguhnya besarnya balasan sesuai dengan besarnya ujian. Jadi ini menunjukkan ujian-ujian tersebut adalah dalam rangka untuk mengangkat derajat. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, yang dihasankan oleh Syekh Albani dalam silsilah sahihah, inna rajula la yakunu lahu indallahil manzilah fama yablughuha bi amalin fala yazalu Allahu yabtalihi bima yakrah hatta yablughahu iyyaha atau yuballighahu iyyaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia punya kedudukan di sisi Allah, kedudukan yang tinggi. Tetapi dia tidak bisa sampai kedudukan tersebut dengan amal dia. Amal dia itu tidak cukup untuk membuat dia mendongkrak dia naik di derajat yang tinggi. Maka supaya orang ini bisa naik di derajat yang tinggi, Allah kasih ujian. Allah kasih musibah supaya derajatnya naik. Ini dalil bahwasanya Allah kasih dia musibah dalam rangka mengangkat apa? Derajat. Karena Allah catat surganya tinggi, ternyata amalannya enggak cukup. Salatnya enggak cukup, puasanya enggak cukup. Bagaimana caranya agar dia bisa sampai ke derajat yang tinggi tersebut di surga? Allah kasih dia ujian. Dalam lafal yang lain, innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilah lam yablugha bi amalihi ibtalahu Allahu fi jasadihi au fi malihi au fi waladihi. Sungguhnya seorang hamba jika telah tercatat di sisi Allah dia memiliki kedudukan yang tinggi, tetapi amalannya tidak bisa mendongkrak dia untuk naik sampai pada derajat tersebut, ibtalallahu fi jasadihi, maka Allah akan memberi dia musibah di badannya, au fi malihi atau di hartanya, au fi waladihi atau di anaknya. Ya, ini semua dalil bahwasanya musibah bisa mengangkat derajat. Di antara tujuan Allah kasih musibah adalah mengangkat derajat. Oleh karenanya Nabi yang paling keras ujiannya ya. Nabi kalau sakit, maka sakitnya sangat luar biasa. Dalam suatu hadis ya Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma ra'aitu ahadan ashadda alaihi alwaj'u min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak melihat seorang pun benar-benar merasa sakit seperti yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW kalau sakit, sakitnya luar biasa. Waktu Rasulullah SAW sakit akan meninggal dunia, para sahabat menyenguknya. Anas bin Malik menyenguknya, Abdullah bin Mas'ud menyenguknya, sampai Nabi diselimuti dengan selimut, para sahabat pegang selimut, itu selimut terasa panas. Saking panasnya tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Ya Rasulullah, innaka la tu'aku wa akan syadidan." Ya Rasulullah, sungguhnya engkau diberi sakit dengan sakit yang keras. Faqala Rasulullah sallam, Nabi menjawab, "Ajal, benar. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum." Sungguhnya aku diberi sakit 2 kali lipat daripada sakit kalian. Ya, kenapa? Karena Nabi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam satu hadis juga disebutkan bahwasanya ya bisa jadi musibah itu mendatangkan kedua-duanya, mengurangi dosa-dosa dan mengangkat derajat. Ya.
Di mana dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan tidaklah suatu musibah menimpa seorang muslim kecuali, ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali akan menghapuskan dosa-dosanya dan akan mengangkat derajatnya, ya. Jadi dalam sebagian hadis bahwasanya musibah itu bisa menggugurkan dosa sekaligus mengangkat derajat. Pertanyaan yang sering ditanyakan, Ustaz, kalau kita terkena musibah, ini untuk menggugurkan dosa-dosa atau untuk mengangkat derajat? Kira-kira buat apa? Kira-kira menggugurkan dosa atau mengangkat derajat? Kira-kira apa? Kalau antum nabi kita bilang untuk angkat derajat. Tapi kalau antum adalah antum, kemungkinan besarnya adalah untuk menggugurkan apa? Dosa. Jadi kalau kita terkena musibah, ya udah kita jalani dengan baik. Pertama kita harus bersabar. Kalau seorang bersabar terkena musibah, pertama menggugurkan dosa-dosanya, kedua akan mengangkat derajatnya. Tetapi sisi menggugurkan dosa lebih berat daripada pengangkatan derajat. Kalau para anbiya, orang-orang soleh yang terkena musibah, maka sisi pengangkatan derajat lebih besar daripada sisi pengguguran apa? Dosa. Tapi kalau kita yang tiap hari berdosa, dosa dengan penglihatan, kita tidak bisa jaga pandangan kita. Dosa dengan pendengaran, kita dengar macam-macam, ghibah, musik lah, apalah. Dosa dengan lisan kita, dengan tulisan kita, kita ngomong tidak pernah kita jaga, tidak pernah kita pertimbangkan. Para ulama mengatakan kalau orang mau ngomong, harusnya pikir dulu, ini manfaat atau tidak di akhirat. Sebelum ngomong pikir dulu, kalau enggak bermanfaat, ingat bermanfaat di dunia atau tidak. Kalau bermanfaat, ngomong. Kalau tidak, jangan ngomong, mikir lagi. Ada manfaat, ada mudarat, timbang lagi. Mana lebih berat, mudarat atau manfaat? Kalau begitu kapan ngomongnya, Ustaz? Para ulama mengatakan demikian, kalau mau ngomong, mikir dulu. Falyakul khairan aw liyasmut. Mikir dulu baru berucap baik atau tidak diam. Tapi siapa di antara kita seperti itu? Kita kalau ngomong asal nyeplos saja, ngomong mana dipikir, ya. Kalau komentar mana pernah dipikir, komentar di media sosial, ya. Kalau komentar berita, kalau menuduh orang, mana pernah kita pikir? Oh itu memang begini, apalagi musim sekarang ini, aduh, debat-debatan, isu-isu, berita-berita hoaks. Siapa di antara kita yang diam tidak ikut nimbrung? Kita nimbrung. Belum lagi dosa-dosa yang berkaitan dengan hati. Belum lagi banyak kewajiban yang kita belum kerjakan. Banyak kewajiban kita kepada orang tua belum kita tunaikan. Banyak kewajiban terhadap kerabat kita belum kita tunaikan. Kewajiban terhadap anak dan istri belum kita tunaikan. Hak-hak mereka belum kita kerjakan dengan baik. Banyak hak-hak Allah yang belum kita tunaikan. Masih malas dalam beribadah. Intinya kita ini banyak dosa. Jadi kalau kita terkena musibah, kemungkinan besar sisi pengguguran dosa itu lebih besar. Jangan seorang pede, oh saya dikasih musibah karena Allah ingin angkat derajat saya. Antum pede banget ya. Kalau yang mengucapkan itu adalah para nabi, orang-orang soleh mungkin. Tapi kalau yang mengucapkan model seperti kita, intinya kalau kita terkena musibah, sabar. Nah kalau kita sabar, dosa-dosa kita gugur, derajat kita dinaikkan. Tapi kalau kita terkena musibah tidak sabar, maka dosa-dosa tidak gugur, derajat semakin rendah. Dosa-dosa tidak gugur, derajat semakin apa? Rendah. Ya. Karena musibah akan datang. Bagaimana seorang kapan dikasih pahala? Dikasih pahala tatkala bagaimana sikap dia menghadapi musibah tersebut. Sebagian ulama mengatakan bukan otomatis musibah mengena seorang dapat pahala, tidak. Bukan otomatis musibah mengena seorang dapat pahala. Tapi bagaimana sikap dia menghadapi musibah tersebut? Seorang mukmin menghadapi dengan tegar, dengan tenang, dengan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala dan diangkat derajatnya, ya. Jadi kalau ditanya lagi, Ustaz, saya dapat musibah, kira-kira menggugurkan dosa atau mengangkat derajat? Jawabannya apa? Kira-kira menggugurkan apa? Dosa. Dan semoga juga mengangkat apa? Derajat.